Saya, Hidayatun Nikmah dari kelas PGMI 6C akan mereview 4 makalah. Makalah yang pertama yang berjudul Peranan Guru dalam Melaksanakan PK yang disusun oleh kelompok saya. Dalam makalah ini setelah membahas secara komprehensif mengenai peran guru dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling atau BK, khususnya di lingkungan madrasah ibtidaiyah. Secara struktur, makalah ini telah mengikuti format penulisan ilmiah yang cukup rapi, mencakup halaman judul, kata pengantar, daftar isi, 3 bab utama, serta daftar pustaka. Penyusunan rumusan masalah dan tujuan sudah cukup jelas dan relevan dengan topik yang diangkat. Pada bagian pendahuluan, penulis mampu menjelaskan secara runtut urgensi peran guru dalam memberikan layanan BK, terutama karena keterbatasan tenaga konselor profesional di tingkat sekolah dasar. Pada bagian pembahasan, makalah ini membagi topik menjadi 4 subbab. Yang pertama, peran guru sebagai tokoh bimbingan. Kedua, kode etik guru sebagai konselor. Yang ketiga, fungsi peran guru. Yang keempat, bentuk-bentuk layanan BK yang dapat diberikan kepada siswa. Setiap subbab dijabarkan dengan cukup rinci dan didukung oleh teori dari para ahli seperti Yusuf, Priyansa, dan referensi dari Apkin. Makalah ini menekankan bahwa guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan pelatih yang membantu siswa secara akademik, pribadi, sosial, hingga karir dan keluarga. Penulis juga menguraikan bentuk-bentuk bimbingan yang bisa diberikan oleh guru seperti bimbingan akademik, pribadi, sosial, karir, dan keluarga. Sayangnya, pembahasan masih bersifat teologis tanpa disertai contoh nyata dari praktik di lapangan atau hasil observasi di madrasah. Dari segi bahasa, makalah ini menggunakan bahasa baku yang cukup komunikatif. Namun demikian, masih terdapat beberapa kalimat tidak efektif dan kesalahan kecil dalam tanda bahasa yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas akademik tulisan. Format penulisan kutipan dan daftar pustaka belum sepenuhnya konsisten dan belum menggunakan sistem sitasi ilmiah seperti APA atau Cijago Style. Referensi yang digunakan cukup relevan, tetapi akan lebih baik jika ditambah dengan sumber yang lebih mutakhir, terutama jurnal ilmiah internasional atau laporan lapangan dari praktik bimbingan di MI. Secara keseluruhan, makalah ini menunjukkan pemahaman yang baik mengenai praktik strategis guru dalam layanan BK, terutama di tingkat dasar, serta menyampaikan isi dengan runtut dan sesuai kaidah ilmiah. Dengan menyempurnakan pada aspek teknis penulisan dan penambahan data kontekstual atau studi kasus, makalah ini berpotensi menjadi referensi yang baik bagi calon guru madrasah ibtidaiyah dalam memahami mengimplementasikan peran bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Makalah yang kedua berjudul Kebutuhan Layanan Bimbingan dan Konseling yang disusun oleh kelompok 3.
Makalah ini susun secara baik dan sistematis untuk membahas pentingnya kebutuhan layanan bimbingan dan konseling atau BK dalam mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Secara struktur, makalah terdiri dari 3 bab utama, yakni pendahuluan, pembahasan, dan penutup, serta dilengkapi daftar pustaka yang relevan. Pendahuluan menguraikan latar belakang dengan cukup komprehensif, menyoroti peran penting layan BK dalam merespon tantangan perkembangan anak dan remaja, perubahan sosial budaya, tekanan dunia pendidikan, dan kompleksitas dunia kerja. Rumusan masalah dan tujuan disampaikan secara eksplisit dan fokus pada 4 aspek utama, yakni perkembangan anak dan remaja, sosial budaya, pendidikan, serta dunia kerja. Pembahasan dalam bab 2 cukup padat dan rinci. Penulis berhasil menguraikan kebutuhan layanan BK dalam aspek perkembangan tersebut. Pada bagian perkembangan anak dan remaja, makalah ini menjelaskan peran BK dalam mendampingi peserta didik, memahami diri, mengelola emosi, membangun hubungan sosial, dan menghadapi perubahan psikologis. Penulis juga menambahkan referensi dari Hochlock dan menyebutkan pentingnya kolaborasi antara guru, konselor, dan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak. Pembahasan tentang perkembangan sosial budaya juga menarik karena menekankan bagaimana layanan BK harus adaptif terdapat keberagaman latar belakang siswa dan perubahan nilai di masyarakat, serta menyarankan layanan inklusif berbasis karakter. Terakhir, pada perkembangan dunia kerja, makalah menyoroti bagaimana layanan BK di tingkat MI pun sudah mulai perlu mengenalkan profesi dan dasar-dasar perencanaan karir sejak dini. Dari segi bahasa, makalah ini menggunakan gaya penulisan yang cukup formal dan akademik, walau masih ditemukan beberapa kalimat tidak efektif dan kesalahan teknis kecil. Referensi yang digunakan cukup bervariasi dan relevan. Sebagian besar bersumber dari buku dan jurnal ilmiah lokal, namun akan lebih kuat jika ditambah dengan data lapangan atau contoh praktis penerapan layanan BK di MI. Beberapa bagian pembahasan juga terasa panjang dan berulang, sehingga perlu menyunting untuk memperkuat fokus dan kejelasan gagasan utama. Secara keseluruhan, makalah ini berhasil menunjukkan urgensi layanan BK yang komprehensif, responsif, dan kontekstual di lingkungan pendidikan dasar. Penulis menyadari bahwa layanan BK bukan sekedar penanganan masalah siswa, tetapi juga alat referensi dan pengembangan yang mendukung pertumbuhan anak secara utuh. Dengan perbaikan pada aspek teknis, penulisan, pemadatan isi, dan penambahan contoh lapangan, makalah ini dapat menjadi kontribusi penting dalam meningkatkan pemahaman calon guru terhadap pentingnya peranan BK dalam pendidikan dasar Islam. Makalah yang ketiga berjudul Bimbingan Mengatasi Lambat Belajar Siswa MI atau SD. Makalah ini disusun oleh kelompok 7. Makalah ini disusun dengan cukup sistematis dan mengangkat tema yang sangat relevan, yaitu bimbingan untuk mengatasi lambat belajar atau slow learner pada siswa madrasah ibtidaiyah. Dalam bagian pendahuluan, penulis menjelaskan secara jelas pentingnya pendidikan dasar sebagai pondasi perkembangan anak, serta menjabarkan bagaimana permasalahan lambat belajar bisa menghambat pencapaian akademik siswa jika tidak ditangani dengan tepat. Makalah ini menyampaikan bahwa faktor internal seperti kemampuan kognitif yang rendah, gangguan kesehatan, serta gangguan psikologis, dan faktor eksternal seperti lingkungan keluarga dan metode pengajaran yang tidak sesuai menjadi penyebab utama terjadinya keterlambatan belajar. Bagian pembahasan terbagi ke dalam 4 topik utama, yaitu 1. Gejala lambat belajar, 2. Hubungan antara keterlambatan dan
perkembangan belajar, 3 sebab-sebab keterlambatan belajar, dan teknik bimbingan yang tepat yang bisa diterapkan. Penjelasan mengenai proses perkembangan belajar dan perbedaan karakteristik anak normal dengan Schoellner disampaikan dengan didukung oleh teori dari para ahli. Yang menarik, makalah ini tidak hanya berhenti pada aspek deskriptif, tetapi juga memberikan solusi berupa teknik bimbingan konseling yang variatif. Mulai dari konseling individual dan kelompok, pendekatan remedial, penggunaan metode pembelajaran yang sesuai, hingga kolaborasi antara guru, orang tua, dan tenaga ahli. Bahasa yang digunakan cukup formal dan mudah dipahami, meskipun masih terdapat beberapa kalimat yang bisa diperbaiki agar lebih efektif. Referensi yang digunakan pun relevan dan sebagian besar bersumber dari jurnal akademik serta hasil penelitian terkini. Salah satu kekuatan makalah ini adalah menyajikan yang menyeluruh, mulai dari identifikasi masalah hingga strategi penyelesaian. Secara keseluruhan, makalah ini memberikan kontribusi yang baik dalam memahami dan menangani permasalahan anak lambat belajar, dan dapat menjadi acuan bagi guru dalam memberikan layanan bimbingan yang efektif di lingkungan pendidikan dasar. Makalah yang terakhir yang berjudul Evaluasi dan Problematika Program BK yang disusun oleh kelompok terakhir, yakni kelompok 11. Makalah ini membahas secara komprehensif mengenai pentingnya evaluasi dalam program bimbingan dan konseling atau BK, serta problematika yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lingkungan sekolah. Makalah ini memiliki struktur sistematis yang terdiri dari pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Pada bagian pendahuluan, penulis mampu mengangkut urgensi topik yang cukup baik, menyoroti peran vital evaluasi sebagai alat ukur keberhasilan layanan BK, serta perlunya solusi terhadap berbagai tantangan yang menghambat pelaksanaannya. Rumusan masalah dan tujuan disusun secara jelas, mencakup prinsip evaluasi, teknik yang digunakan, kendala pelaksanaan, dan alternatif pemecahan. Dalam pembahasan, penulis menguraikan prinsip-prinsip evaluasi BK seperti objektivitas, kesinambungan, komprehensif, kerahasiaan, dan fleksibilitas yang semuanya penting untuk memastikan evaluasi berjalan efektif. Teknik evaluasi seperti observasi, wawancara, angket, studi dokumentasi dijelaskan dengan rinci, dilengkapi dengan contoh penerapannya di lapangan. Kelebihan makalah ini terletak pada uraian mendalam tentang problematika yang bersumber dari siswa maupun guru BK sendiri. Penulis mampu menyoroti masalah internal. Selain itu, bagian yang membahas anggapan keliru masyarakat terhadap konselor sekolah, seperti konselor dianggap sebagai polisi sekolahan, memberi sudut pandang yang menarik dan kontekstual. Salah satu nilai lebih dari makalah ini adalah bagian alternatif pemecahan masalah yang cukup aplikatif. Penulis menyarankan solusi seperti pelatihan konselor secara berkala, menggunakan pendekatan konseling yang lebih terbuka dan inklusif, peningkatan kolaborasi dengan pihak sekolah, serta edukasi terhadap seluruh warga sekolah mengenai peran BK yang sesungguhnya. Dari segi bahasa, makalah ini ditulis dengan gaya yang cukup formal dan terstruktur, meskipun masih dapat ditingkatkan dari sisi efektivitas kalimat dan keragaman penulis istilah. Referensi yang digunakan cukup memadai dan berasal dari sumber akademik dan relevan. Secara keseluruhan, makalah ini memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika pelaksanaan program BK di sekolah dengan memadukan teori, praktik, dan analisis kritis terhadap permasalahan yang terjadi.
Makalah ini tidak hanya relevan sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai refleksi dan pengembangan bagi calon guru dan konselor pendidikan dasar, dan menyusun mengevaluasi layan BK secara profesional. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.